Selamat pagi dan selamat datang di salah satu podcast yang akan mengguncang setiap pagi Anda. Podcast bocah tua ngemeng yang selalu ada di hati dan pikiran cewek-cewek. Itu yang paling penting cewek-cewek. Cewek-cewek. Ya cowok-cowok juga bisa, Wak. Bisa. Cowok-cowok juga bisa. Gitu. Dan ini Wak ya, kadang kalaupun memang harus membelok cowok yang cewek yang cowok juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya, iya. Maksudnya kan ada cowok yang emang hobinya seperti cewek. Oh, iya. Maksudnya mungkin mengkoleksi make up mungkin untuk dikasih ke cewek lain. Itu Maksudnya bisa. gitu kan. Ada juga cewek yang emang demen hobi kayak cowok. Kayak gimana? Misalnya nge-gym. Oh, iya. Ya kan? Banyak kan kayak gitu. Nggak berarti yang lain, cuman ya kita belokin aja lah. Belokin biar aman aja ya. Nggak apa-apa lah, mumpung masih awal ya. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya, gimana sehat semuanya ya? Harusnya dalam keadaan sehat Wak. Karena Mantap. itu doa yang paling selalu kita ucapkan Paling utama. setiap pertemuan kita. Betul, Gitu karena kan? kalau misalkan kita nggak sehat ya nggak akan bisa ngedengerin ini dengan perasaan yang gembira, dengan sendau gurau. ya kan? Itu dia gitu kan. By the way, di awal minggu ini Wak, kita mau bahas apa nih? Wah gila sih. Sebenarnya gue mau bahas suku bunga dolar. Oh, falas. Iya, cuman gue pikir enggak lah ya. Udah pindah kerja sekarang. Jualan uang di pinggir jalan maksudnya. Oh, ini ya. Apa kalau misalnya nuker uang Nuker uang kalau lebaran? lebaran. Ya gue kayak gitu lumayan lah ya. Lumayan. Jualan uang ya Cukup kan. lah. Cuman kalau yang pengen gue bahas kali ini adalah Ada keresahan apa nih Wak? wah gila banyak kalau keresahan mah. Wah, Banyak ya? waduh. Cuman yang kali ini jadi beban pikiran gua, anjing, beban pikiran. Banyak orang yang melakukan sesuatu itu untuk lari dari masalah. Oh, ini ya mungkin pelariannya ya. Pelarian, Oh, ya kan? ini penting buat dibahas di Karena pagi hari memang ini. menurut gue sih ini banyak ya yang dilakuin sama orang-orang gitu. Karena gue yakin tidak ada satu manusia pun yang tidak punya masalah. Tidak akan pernah luput dari masalah. Tidak akan pernah luput dari masalah dan tidak akan ada orang juga yang tidak lari dari masalah. Betul. Ya, betul. mau sejago-jagonya pasti ada lah yang Pasti lu lakuin akan untuk ada. lari dari masalah, ya kan? Sekelas model siapa Jack Ma juga pasti ada masalah. Pasti kan? ada masalah. Gua harus ngabisin duit kemana? Yes. Jeff Bezos, anjing duit lu Iya. nggak habis-habis. Itu ya kan? masalah loh buat dia. Iya. Gitu loh. Kita aja mikirin punya duit 9 miliar, mikirin ngabisinnya pusing. Padahal kita nggak punya duitnya. Ayo bangun yuk. Udah pagi yuk. Bangun yuk. Semangat. Ayo bisa. Tapi Wak, apakah pelarian tadi? Ada mungkin ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman yang dengerin Bocah Tua Ngemeng pagi hari ini. Yes. Lu lari dari permasalahan apa sih? Gitu Iya. loh. Rata-rata sih kalau misalkan pertanyaan seperti itu ya, gue yakin ada beberapa masalah yang memang orang tuh lari dari masalah tersebut. Oke. Such as misalkan lu lari dari masalah keluarga. Oke, mungkin lu punya situasi di rumah lu yang mungkin kurang bikin lu seneng gitu kan. Jadi akhirnya timbul permasalahan. Betul. Misalnya sama orang tua lu mungkin, sama kakak lu, atau mungkin sama ade lu, atau bahkan mungkin sama pembantu lu. Anjing, maksudnya gimana? Loh, banyak kasus, Wak. Iya. Banyak kasus. Dipakai pembantunya. Tenaganya untuk beresin kamarnya. Iya. Pembantunya kecapean. Iya. Gitu. Langsung disuruh tidur. Suruh tidur. Langsung kata pembantunya, "Jangan tuan, gimana kalau ibu datang?" Jangan apa, Wak? Ya, jangan berantakin lagi kamarnya. Nanti saya yang disalahin. Gue sempat bingung itu ya. Untung cepat gitu ya. Iya. Gitu. Cuman itu menurut gue itu masalah keluarga semuanya itu akarnya adalah masalah komunikasi. Menurut gue ya. Yes, karena itu mungkin suatu hal yang sangat fundamental Wak ya. Yes. Dalam kehidupan dimanapun kita bersosialisasi, komunikasi itu hal yang paling dasar sebenarnya. Betul, karena kayak misalkan lu sama pasangan juga pasti punya masalah komunikasi. Betul. Ada yang nggak diomongin. Betul. Lu pengennya dogi tapi ya, dianya nggak mau. Gitu. Maksudnya betul. pengen punya anjing kan. Iya betul. Punya Gue pikir anjing. gaya anjing. Maksudnya kan kelakuannya kan kadang suka kayak anjing. Kayak anjing gitu loh. Terus Iya.
Iya, gue udah ngeri asli. Udah ngeri ya. Ngeri. Selalu kita memulai semua ini tuh selalu dengan panas dingin loh ya. Jadi buat teman-teman yang dengerin Bocotongnya ini harus paham. Nih ya, suatu saat kita akan tampilkan secara visual. Supaya kalian semua tahu sepanas dingin apa kita setiap memberikan suatu bahasan dulu. Aduh, lihat kalau misalkan sini kan Udit udah pakai anduk segala macam kan ya, keringetan. Betul, tisu basah. Tisu basah. Iya. Tisu Magis. Ahai. Lanjut. Oke, terus sumber permasalahan yang mengakibatkan lu harus lari dari masalah mungkin selain tadi dari rumah tangga, dari keluarga, mungkin dari tempat kerja lu. Nah, ini paling sering gua paling sering, betul. Paling umum ditemukan. Gua sendiri pernah punya pengalaman seperti ini. Oke. Di mana gua istilahnya berbeda pendapat dengan kolega atasan gua kebetulan waktu itu. Berbeda pendapat yang berujung ke gua hampir adu fisik. Oke. Ya kan? Tapi itu masih dalam circle substansi ya. Betul. Tidak menjadi permasalahan pribadi kan? Nggak jadi masalah pribadi. Nggak. Profesional Anda. Maksud gua gini, masa adu fisik karena memang kita ngobrolnya di tempatnya sempit nih. Oh, ya kan? Duk. Oh, betul. Enggak berarti adu jotos. Oh, iya benar. Ngobrolnya tempat sempit, anjingnya adu ini adu fisik. Adu fisik gitu ya. Karena kan ya kita kan slim ya. Sangat slim ya. Ya begitu loh. Atau mungkin juga misalnya ada sebuah kebijakan yang dirasa nggak masuk. Betul. Mungkin sebenarnya kebijakan itu baik dalam sebuah kebijaksanaan dari sebuah perusahaan. Yes. Tapi mungkin dalam turunannya mungkin ada beberapa staff lo yang merasa tidak cocok. Jadi yang tidak, ya istilahnya kita gini lah, sampai mengeluarkan statement apaan sih? Nah, kayak gitu loh. Betul. Banyak di tempat kerja tuh. Oke, terus lanjut juga ada masalah di tempat nongkrong. Oh. Nah, ini rawan. Nah, karena ini ada kaitannya sama beberapa episode kita yang lalu nih. Betul. Karena biasanya di tempat nongkrong ini dramanya lebih anjing daripada tempat-tempat lain. Betul. Karena kalau misalnya di keluarga mungkin itu circle sempit. Yes. Kalau di kantor itu mungkin banyak umum gitu ya. Dan secara circle profesional gitu loh. Circle profesional. Kalau ke keluarga ya lu mau nggak mau pasti balik ke keluarga. Betul. Ke tempat kerja lu mau nggak mau ya lu pasti besok kerja lagi. Ya, karena lu masih cari rezeki di situ. Betul. Gitu kan. Kalau misalkan di tempat nongkrong ini emang dramanya tuh emang luar biasa, Wak. Betul. Ya kan ada orang yang ya itu tadi yang kita pernah bahas di episode lalu ya. Muka dua, toksik, ngegibah segala macem. Ya Wak lebih paham lah ya. Ya kan? Kebetulan aja. Iya. Gitu kan. Memang banyak sih. Dan mungkin itu adalah sumber-sumber masalahnya yang akhirnya tertuju karena mungkin lu tidak siap menghadapi atau mungkin lu malas menghadapi, akhirnya lu lari dari permasalahan itu. Ujung-ujungnya pasti lu pengen apa ya? Menyegarkan pikiran. Menyegarkan. Ya mungkin kan? Sebenarnya lu menghadapi, tapi mungkin lu juga menghadapi juga dengan tidak sepenuh hati mungkin ya. Yes. Jadi akhirnya misalnya contoh di kantor nih, ada terjadi perbedaan pendapat yang seperti lu bilang tadi sama atasan lu. Betul. Lu order tuh dia, nggak bisa Pak. Ini semua tuh harus sesuai schedule, tapi kan begini bla 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 bla. Tensi tinggi tuh. Yoi. Tapi mungkin saat itu sudah ada solusinya. Setelah ada solusi, oke. Tapi mungkin lu masih mangkal gitu kan. Ngedumel. Anjing nggak bisa nih gitu. Akhirnya lu keluar, lu cari pelariannya gitu. Pertanyaan gue sekarang, lu kalau punya masalah kayak begitu, lu ngelakuin apa untuk istilahnya apa ya, melepaskan pikiran lu dari si masalah tersebut? Oke. Kalau gue sebenarnya lebih sistematis, Wak. Anjing berat. Yes. Karena apa? Gue orangnya sebenarnya gini, Wak. Karena mungkin gue nggak suka drama, Wak ya. Yes. Dan kadang memang rata-rata orang yang kenal Udi tuh emang udah kebaca banget lah gitu loh. Jadi contoh gini. Kalau misalnya gue berhadapan sama permasalahan hati, apakah itu di keluarga ataupun dengan pasangan, contohnya ya. Oke. Gue pelarian gue tuh pasti kerja. Gue bisa di kantor sampai subuh tuh gue bisa kerja apapun gue kerjain untuk melupakan permasalahan tersebut. Iya, pikiran lu biar nggak mikirin masalah itu. Gitu ya. Dan mungkin terakhir kali gue ngerasa, contoh misalnya gue lagi galau dulu zaman pacaran gitu kan. Galau itu jangan dikira gue pelariannya aneh-aneh, kagak. Gue tuh pasti kerja. Pasti kerja ya. Pasti kerja gue pelarian gue. Ngerjain cewek orang maksudnya atau gimana? Ngerjain cewek orang karena mungkin kebetulan cewek itu SPG di event gue gitu. Iya, ngerti maksud gue. Paham ya? Hai. Terus kalau misalnya gue urusan kerjaan ataupun urusan pertemanan, pokoknya hal-hal permasalahan di luar hati pribadi, Iya. pelarian gue pasti, bawaan gue pasti haus.
Jadi gue selalu cari, ya. Jadi pasti gue cari minum terus. Teh manis. Teh manis di tempat mana. Betul. Gitu obat batuk yang gue campur sama minuman stamina. Kan ada, Wak. Iya. Apa minuman stamina yang ini, Wak? Banteng. Iya kan? Atau mungkin juga ini, Wak. Apa namanya? Ale-ale. Anjing. Pop ice. Hai. Enggak, kalau gue sih ya. Nah, kalau lu gimana? Gue dari dulu itu ada beberapa hal yang gue lakukan untuk melupakan masalah tersebut dari pikiran. Pelarian gue tuh rata-rata mungkin nggak jauh beda sih sama lu ya, Waya. Cuman ada beberapa yang gue lakukan beda nih. Kayak misalkan gue menyendiri. Gue menyendiri itu either gue dengerin musik. Tapi lu poinnya lu sendiri gitu aja. Betul, gue dengerin musik ya kan, atau gue nonton film. Intinya gue bikin ketawa-ketawa atau gue lupain masalah untuk sesaat. Cuman masalahnya kalau misalkan gue dengerin musik, biasanya gue dengerin musiknya reggae. Iya kan? Ya kan? Karena ya ditemenin. Temenin sama herbal. Ya kan? Teh kan? Teh. Yang buat apa yang buat bikin masuk angin kan? Masuk angin, ya, betul. Gue minum herbal kayak begitu. Ayam meureun. Every little thing it's gonna be alright. Check it. I said don't worry. Kayak gitu, Wak. Karena itu menurut gua bisa membuat beban yang ada di pikiran gue tuh lepas untuk sementara waktu. Seperti itulah. Jadi nggak jauh lah. Mungkin ujung-ujungnya kalau misalkan memang masih berat, nih gue nelfon yang lain lah. Nelfon siapa? Nelfon teman. Maksudnya kan untuk ngobrol langsung. Betul. Shoulder to cry on lah. Wih, Tommy Page. Hai, 90s. Tua, anjing. Kayak gitu sih, Wak. Kalau gue antara ngobrol sama teman atau gue menyendiri. Gitu aja sih. Terus juga mungkin ada juga tipikal, misalnya ini kadang cewek-cewek nih. Cewek-cewek tuh biasanya kalau lagi galau, kalau lagi misalnya ada masalah, mau makan mulu. Iya. Karena mereka kan pengen kayak di film-film drama nih, ya kan. Aduh, nah itu nih gini nih, Wan, yang bikin gua miris nih. Iya kan? Cewek zaman sekarang tuh dikit-dikit tuh Korea sih. Iya, beli ini deh apa es krim yang 1 ember ya kan. 1 ember makan sambil nangis. Terus makan coklat biar senang. Tapi di luar sisi dari rumah makan es krim makan coklat, ini badan gue gendutan. Kenapa ya kok gue gendut? Ya lu makannya begitu, mau gimana? Udah gitu tidur ya kan? Tidur nangis. Oh iya, Wak, bener. Satu lagi pelarian gue tidur. Bener, Wak. Iya. Gue tahu dengan gue tidur atau mungkin gue tadi misalnya gue minum, ya udahlah kita berapa gue alkohol misalnya gitu ya. Gue alkohol, gue minum gitu maksud gue. Gue nyadar kok sebenarnya itu tidak akan membereskan masalah. Betul. Tapi setidaknya gue tidak membuat masalah itu semakin besar karena gue tahu takaran nih. Dan gue cuma hanya sekedar ya udah sih, gue cuma pengen me time dulu dengan cara seperti ini. Nah itu kuncinya gitu, me time berarti. Ya. Jadi ya mungkin sebenarnya itu ya, kita butuh me time dulu sebelum. Nah ini pertanyaan gue, apakah lu mendapatkan solusi setelah lu melakukan pelarian ke hal-hal tersebut? Karena kalau misalkan gue tipenya yang me time tadi, Wak. Gue me time dulu, ya kan. Gue membenahi pikiran gue dulu, membenahi hati gue dulu dengan melakukan hal-hal yang tadi gue bilang. Setelah itu gue baru ngehadapin lagi si masalah tersebut untuk mencari masalahnya. Jadi kadang misalkan gue udah mumet, gue nggak bisa dapat jawaban sekarang. Gue melakukan pelarian. Tapi setelah itu gue balik lagi untuk menghadapi si masalah tersebut. Biasanya begitu. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue terus terang gini, Wak. Sebenarnya pada prinsipnya kalau gue masalah tuh mau nggak mau harus diberesin saat itu. Cuma seperti gue bilang tadi di awal, kadang-kadang walaupun itu udah beres, tapi kadang-kadang masih mangkel. Karena kan kadang sisi ego kita juga gede, Wak. Pasti. Gue nggak mau mengaku kalah, gue nggak mau mengaku salah, tapi karena situasi mau nggak mau gue harus mengakui. Betul. Itu kan kadang gue suka mangkel. Balik lagi pertanyaan lu bilang tadi, solusinya lu mendapatkan solusi atau tidak? Sebenarnya enggak juga sih, Wak. Pada akhirnya gue cuma pengen melepas penat gue dengan cara seperti itu. Melepas penat. Karena gini, karena mungkin orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Anjing, itu sih kuncinya. Kayak mungkin kayak lu bilang tadi menyendiri dengerin musik reggae, atau mungkin lu misalnya olahraga mungkin. Betul, gitu kan. Betul. Kalau gue mungkin tipikal yang dikit-dikit gue larinya ke alkohol. Dan cewek.
Karena kebetulan bartendernya cewek. Bartender cewek, maksudnya itu. Maksudnya itu kebetulan aja, kebetulan ya. Iya. Kan itu. Nah, terus maksud gue akhirnya enak ya? Banget. Hai. Nah, pada akhirnya gue menyadari dengan gue mengkonsumsi alkohol ataupun gue tidur, masalah tidak akan beres. Betul. Tapi setidaknya gue punya waktu untuk rehat dulu sejenak. Nah, itu kan. Itu kalau gue kan sih. Cuman ya gini ya, kadang ada orang juga yang melakukan pelarian tersebut memang dia tidak mau menyelesaikan masalah tersebut nih, Wah. Jadi udah gue lari dan mereka terbenam di pelariannya itu. Yes, dan kadang-kadang itu terjadi di permasalahan hubungan, Wah. Kayak misalnya lagi pacaran atau apa gitu. Kan ada kadang orang yang punya prinsip, gue sakit karena cewek, ya obatnya cewek lagi. Anjing. Ada kan? Iya. Gue sakit karena cowok, obatnya cowok lagi. Betul. Gitu loh. Iya, jadi kali aja nih gue bisa lupain si A dengan gue sama si B. Sama si B. Padahal si B-nya juga mungkin, nah yang bodoh aja buat gue. Misal lu galau sama si A nih. Yes. Galau sama si A. Misal lu putus atau ribut apapun, lu menghadirkan si B gitu loh. Iya. Nah, maksud gue, lu yakin? Nah, gak akan terulang nih masalah. Yes, itu maksud gua. Kan bisa jadi aja si B juga pengen ngajak lu sama si A bareng bertiga ya kan? Ngobrol bareng beresin masalah di situ dengan pihak orang ketiga. Betul. Bukan maksudnya gimana kan? Gak yang aneh-aneh. Gak apa-apa, jangan lupa tisu basah ya. Sama tisu Megis. Hai. Ini obrolan berat loh, Wak. Sangat. Untuk pagi hari ini gua pikir ini obrolan yang berat, tapi ini obrolan yang penting untuk kita bahas. Betul. Ya kan, karena banyak orang yang melakukan tadi gue bilang melakukan hal untuk pelarian, tapi mereka malah terbenam. Betul. Nah, jadi pesan gua nih buat temen-temen yang lagi dengerin Bocah Tua Ngemeng, kalau misalkan lu punya masalah, please silahkan lu melakukan pelarian, tapi jangan sampai lu terbenam di pelarian lu, ya kan? Selesaikanlah masalah ketika lu sudah fresh, ketika lu sudah sober mungkin. Karena kalau misalkan lu belum sober mah ya tolonglah ya. Tolong ya kan? Jogetin aja gitu. Udah lama gak dengar istilah itu. Anjing jogetin. Gara-gara pandemi nih. Fuck, kampret gua gak bisa goyang. Bisa jogetin dikit. Hai, situ oke, sini goyang. Pelan tapi party. Gas tipis-tipis. Anjing. Ya kalau mesin dari gua sih gini. Cepat beresin masalah kalau memang ada masalah. Yes. Karena pada prinsipnya masalah nggak perlu dicari, masalah bakal datang sendiri. Gitu aja. Dan satu hal dalam menghadapinya lu juga jangan terlalu maksain diri lah. Daripada lu saat itu emang lagi masih panas, lu mengambil suatu keputusan yang salah, akhirnya malah tambah ribet gitu kan. Tambah rudet anjing. Tambah rudet. Dan kalaupun memang lu butuh rehat sedikit juga, lu jangan terlalu bablas juga. Betul. Intinya sih hadapin lah semua yang ada gitu kan. Yes. Jangan sampai lu malah menimbun masalah. Yes. Karena anything gonna be alright. Kayak gitu lah. Iya. Oke. Seru lah ya. Ini mudah-mudahan sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan orang-orang Insya ini tumben nih obrolan Udit sama Kunang ini berat banget gitu ya. Iya, ini karena kita selalu mengangkat hal isu-isu yang terjadi di umum lah, umum terjadi. Betul. Gitu. Dan gue yakin juga yang ngedenger ini juga pasti langsung ngerasa ini mah ngomongin gue banget. Jangan baper. Santai aja. Santuy. Sans. Gila, senja banget biasanya. Oke. Itu aja mungkin dari gua Indra Kunang dan juga dari gua Rudianto Udit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya podcast Bocah Tua Ngemeng. Dan jangan lupa selalu berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.